Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta kreasi seni dan budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, yang pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan dan juga berbagi pengalaman tentang pembuatan relief pada tembok. Dan perlu kita ketahui, ada beberapa tahap yang akan kita lakukan dalam pembuatan relief pada tembok ini. Yang pertama, kita perlukan alat dan juga bahan seperti biasa pada pembuatan kreasi. Yang pertama kali kita perlukan adalah alat. Mengenai alat tersebut, yang biasa kami gunakan adalah satu pisau kecil yang terbuat baik dari aluminium ataupun dari besi atau dari plat baja bisa, atau juga dari plat stainless steel juga bisa. Untuk yang kedua adalah cetok atau sendok pasir semen. Alat yang ketiga sekop yang digunakan untuk mengaduk adukan yang telah kita persiapkan nanti. Terus yang keempat adalah ember, baik itu ember penampungan air maupun ember yang kita gunakan untuk bekerja. Yang kelima, penggaris untuk membuat pola-pola pada tembok yang akan kita buat relief. Yang keenam adalah kayu atau blebes, nanti sebagai sarana mencetak bingkai pada gambar yang akan kita buat. Dan yang ketujuh, jangan lupa kita menggunakan contoh gambar atau pola yang kita inginkan, umpamanya seperti pola-pola gambar motif yang ada di Candi Borobudur umpamanya. Terus bahan yang kita butuhkan pada pembuatan relief ini adalah satu, semen. Yang kedua adalah pasir halus yang telah kita saring dengan strimin yang paling lembut. Terus yang ketiga adalah mil atau biasa disebut kalsit. Yang keempat adalah air. Baik teman-teman pecinta kreasi seni dan budaya, untuk tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam pembuatan relief tembok ini adalah satu, kita mengukur luas tembok yang akan kita buat relief. Terus yang kedua, kita ukur sesuai dengan gambar antara panjang dan juga lebarnya kita sesuaikan. Yang kedua, kita menggaris untuk membuat pola-pola dan bingkai yang akan kita buat nanti. Setelah pembuatan pola dan juga garis-garis sudah kita lakukan, tahap yang ketiga adalah pembasahan. Jadi tembok sebelum kita tempel dengan adonan-adonan yang kita buat, kita basahi dulu supaya dengan harapan nanti saat kita tempelkan adonan pada tembok bisa lebih lengket dalam perekatan. Langkah yang keempat adalah membuat bingkai. Dari atas, samping kanan dan samping kiri kita buat bingkai yang kita ukur dengan ketebalan yang kita inginkan. Umpamanya ada yang 5 cm ketebalannya dan lebarnya, itu sesuai dengan keinginan kita. Terus yang kelima yaitu membuat pola atau gambar sesuai contoh-contoh gambar yang kita sediakan. Setelah kita buat pola, langkah yang pertama dalam pembuatan pola adalah kita menempelkan semen pada tembok di dalam bingkai yang telah kita sediakan tadi. Terus kita garis sesuai dengan contoh-contoh gambar. Kita misalkan ada batuan-batuan atau batu-batu yang tertata kotak-kotak seperti di Candi Borobudur, itu ada sekat-sekatnya.
dan kita buat di atas sekat itu adalah gambar pola. Setelah semua kering dan agak mudah kita kerok, semen yang kita tempelkan kita kerok semua dari ujung kanan sampai ujung kiri. Dan setelah semuanya halus rata, baru kita lakukan penebalan. Penebalan ini dilakukan pada gambar-gambar atau motif-motif yang memang perlu ketebalan, dan itu sesuai dengan ketebalan masing-masing. Ada yang di bagian belakang tebalnya tidak begitu tebal, dan yang paling menonjol harus ditebalkan lagi. Terus langkah yang ketujuh adalah detailing atau pembuatan detail pada gambar-gambar tersebut supaya akan timbul kelihatan seperti 3 dimensi. Langkah yang terakhir adalah pembersihan. Pada gambar-gambar atau pola yang telah kita detailing, otomatis ada beberapa pasir yang sudah lepas dari adonan, tetapi masih menempel pada kulit-kulit gambar yang kita buat tadi. Setelah itu kita bersihkan dengan kuas dan sampai benar-benar bersih dan pasir itu terlepas dari tembok-tembok yang ada di depan kita. Baik, untuk langkah-langkah tersebut kita lakukan tahap demi tahap. Dan perlu diketahui, dalam pembuatan ini kami biasanya menggunakan campuran antara pasir lembut, semen, dan juga kalsit dengan perbandingan sebagai berikut. Yang biasa kami lakukan, pasir kita membutuhkan 2 ember pasir lembut atau pasir halus. Yang kedua, semen 1 ember. Yang ketiga adalah kalsit 1/4 ember atau kurang lebihnya setengah. Dan itu sesuai dengan perasaan kita yang biasa membuat nanti kerekatan pada tembok atau kelenturan pada tembok itu seberapa bisa kita tambahkan kalsit. Dan setelah kita buat perbandingan pasir, semen, dan juga kalsit, kita aduk hingga merata, dan jangan sampai ada bagian-bagian semen ataupun kalsit yang tidak merata, harus sampai benar-benar rata. Setelah rata, langkah berikutnya adalah kita mengaduk dengan air. Ini contoh air yang bisa kita gunakan, ukurannya segini. Kemudian adonan tadi kita masukkan ke dalam air. Setelah kita masukkan ke dalam air, kita aduk sampai merata dari atas sampai bawah antara kekentalan yang kita butuhkan. Dan setelah itu kita sudah siap untuk bekerja membuat relief pada dinding atau tembok yang kita inginkan. Baiklah teman-teman pecinta kreasi seni dan budaya, demikian pengalaman yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan selamat mencoba. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.